Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi hari ini menjelang siang Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan rahmatnya sehingga kita semua ananda sekalian yang ada di rumah masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal sebelum kita masuk di materi. Yang pertama adalah mari kita senantiasa bersalat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Anda sekalian, Bapak berharap yang kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Doa dimulai. Baik. Amin. Bismillah. Selanjutnya yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, sebenarnya ia menyampaikan materi untuk kemuhammadiyyahan kelas 9 adalah Ustadz Munir, tapi karena ada satu lain hal sehingga beliau tidak sempat untuk hadir di tempat ini. Namun saya diamanahkan untuk melanjutkan materi sebelumnya. Ananda sekalian yang ada di rumah, terkhusus untuk kelas 9 semua, ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, ya. Silakan diperhatikan materi di layar masing-masing, ya. Selamat beraktivitas dan selamat menyaksikan materi kita pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama kita akan bahas adalah objek dakwah, ya. Objek atau sasaran dakwah, ya. Apa sasaran dakwah? Baik itu di Muhammadiyah maupun di persyarikatan yang lainnya, ya. Objek dakwah yang pada kesempatan ini Bapak ingin sampaikan yang pertama adalah ada namanya perseorangan. Objek dakwah itu perseorangan yang meliputi pertama umat ijabah. Di sini umat ijabah yaitu yang memang sudah masuk Islam, ya. Dan selanjutnya sifat dakwanya untuk umat ijabah ini adalah melakukan pemurnian akidah dan ibadahnya. Kedua, umat dakwah yang belum memeluk Islam, atau sifat dakwanya ini adalah menggambarkan Islam sebagai rahmah, ya. Jadi objek dakwah ini yang pertama adalah perseorangan yang meliputi ada dua. Yang pertama adalah umat ijabah, yang kedua adalah umat dakwah, ya. Umat ijabah ini yaitu orang yang memang sudah Islam memang, ya. Tetapi bagaimana cara menyampaikan dakwahnya, yaitu hanya tinggal melakukan pemurnian akidah dan ibadahnya, diperbaiki akidahnya dan ibadahnya bagaimana, sisa itu. Terus bagaimana dengan umat dakwah? Umat dakwah ini yang memang belum memeluk agama Islam. Bagaimana kita mendakwah mereka? Ya, yaitu dengan cara menggambarkan Islam sebagai rahmah, ya. Terus dakwah di sini yang dilakukan oleh Muhammadiyah targetnya ialah minimal mereka faham dan tidak memusuhi Islam. Syukur kalau bersedia memeluk Islam. Itu bagi umat dakwah, ya, umat dakwah. Bersyukur kalau ketika kita mendakwah mereka dia tidak memusuhi Islam, dan bersyukur pula ketika kita mendakwah mereka dia memeluk agama Islam. Itu yang pertama. Jadi ananda sekalian yang perlu diperhatikan, ya. Objek dakwah atau sasaran dakwah Muhammadiyah, ya.
meliputi yang pertama adalah perseorangan. Di perseorangan ini ada dua, Bapak ulang lagi, ada dua. Yang pertama adalah umat ijabah, yaitu umat Islam itu sendiri yang sudah berislam. Yang kedua adalah umat dakwah. Umat dakwah ini siapa mereka? Yaitu orang yang memang belum memeluk Islam. Ya, kita dakwai. Bagaimana cara mendakwai mereka? Ya, ketika orang yang belum memeluk Islam, yaitu adalah menggambarkan Islam itu sebagai agama rahmah. Ya, yang membawa memang ketenangan. Ya. Nah, targetnya ini kepada mereka ya minimal ya, mereka tidak memusuhi Islam, dan alhamdulillah pula kalau mereka memeluk Islam. Ya, itu. Jadi yang pertama ini sangat jelas sekali bahwa objek dakwah atau sasaran dakwah itu yang pertama adalah perseorangan. Ada perseorangan itu ada menjadi dua lagi, ya, umat ijabah dan umat dakwah. Yang kedua, kita masuk yang kedua adalah masyarakat. Ini objek dakwah ini ada dua ya. Yang pertama adalah perseorangan, yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat di sini dibagi lagi beberapa bagian ya. Objek dakwah perspektif stratifikasi sosial. Ini sesuai dengan bagaimana setara sosialnya. Begini cara dakwahnya Muhammad. Yang pertama adalah ada yang namanya kelas menengah dan elit. Yang kedua adalah kelas marginal. Bagaimana cara dakwah ini kepada mereka? Kelas menengah dan elit. Yaitu dengan cara ya memang kita menyampaikan dengan baik dan kita mengajak mereka untuk senantiasa membantu ya memang di bawah rata-rata lah perekonomiannya. Oke. Selanjutnya, nah ini ya untuk kelas menengah ya, cara dakwah kita di kelas menengah ya. Kelas menengah dan elit adalah kelompok yang berpengaruh ya, yang sangat berpengaruh di lingkungan kita ya. Dan terhormat di masyarakat ya, sangat berpengaruh dan terhormat di masyarakat ya. Dan selanjutnya adalah kelas menengah tersebar di kota-kota besar, kota-kota kecil dan di pedesaan. Ini orang-orang yang memang di kelas menengah ketika mendakwai mereka ada di beberapa bagian. Yang pertama di kelas menengah itu adalah kelompok yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah memang mereka ini sudah ada di kota-kota besar maupun yang kecil dan di pedesaan. Dan selanjutnya adalah potret mereka adalah yang pertama mapan secara ekonomi dan profesinya sudah matang ya. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan ya, secara dia juga ekonominya sudah mapan. Ini namanya kelas menengah. Yang selanjutnya adalah yang kedua adalah pendidikan dan tingkat intelektual yang tinggi. Itu ya. Jadi pengetahuannya memang sudah di atas rata-rata. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu kedudukan dan status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dan yang keempat adalah kemandirian yang tinggi atau cenderung tidak mau terikat dengan organisasi-organisasi. Ya. Sibuk dan mempunyai keterbatasan waktu membuat memilih belajar agama secara privat atau melalui media modern seperti televisi, buku, internet, di kantor dan lain-lain. Jadi itu dakwah perspektif stratifikasi sosial ya. Dakwah secara ini dakwah di kelas menengah dan elit ini yang tadi ya, di kelas menengah. Ya, selanjutnya yang keenam adalah pemikiran dan perilaku keagamaan yang kritis ya. Ini ciri-ciri masyarakat di kelas menengah ya. Oke, yang ketujuh adalah cenderung tertarik kepada faham-faham baru yang mampu memberikan solusi teologis. Yang kedelapan, cenderung kuat seiring dengan penonjolan khalifah yang terekspos secara berlebihan di ruang publik. Oke, selanjutnya kita lanjut saja untuk di kelas marginal. Seperti bagaimana itu di kelas marginal ya. Dakwah di kelas marginal yaitu adalah kelompok marginal ini adalah masyarakat kelas bawah yang seringkali terpinggirkan, tertindas dan terabaikan. Inilah kelas marginal ya.
Mereka seringkali menjadi korban kebijakan negara yang tidak berpihak pada mereka baik secara kultural maupun struktural. Yang selanjutnya adalah ketidakberpihakan negara dan pembangunan tersebut semakin memperlemah posisi kelompok ini sehingga berdampak pada ketertinggalan pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik secara luas. Selanjutnya adalah mereka tidak mendapatkan hak-haknya dalam mengakses dalam proses akumulasi modal, akses dan segala fasilitas kemajuan peradaban hidup manusia modern. Itu di kelas marginal. Selanjutnya lagi adalah mereka terdiri dari kaum miskin, ya, tertinggal, waria, gelandangan dan lain sebagainya. Ya. Secara statistik jumlah mereka mencapai lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia. Ini di kelas marginal, ya. Selanjutnya objek dakwah paham keagamaan, perspektif paham keagamaan. Yang pertama adalah abangan atau sinkritis, yang kedua adalah tradisional, yang ketiga adalah salafi, yang selanjutnya adalah Islam radikal dan Islam liberal. Ini objek dakwah di perspektif di paham keagamaan, ya. Kalau tadi yang tadi ini, yang dua ini, ya, objek dakwah perspektif stratifikasi sosial ini memang sasaran dakwah Muhammadiyah, ya, yaitu kelas menengah dan kelas dan elit dan kelas marginal, dan masing-masing berbeda cara dakwah kita kepada mereka, ya. Oke, selanjutnya kita di sini adalah objek dakwah perspektif paham keagamaan, ya. Yang pertama adalah abangan atau sinkritis, yang kedua adalah tradisional, yang ketiga salafi, Islam radikal dan Islam liberal. Apa itu salafi? Ya, setidaknya hanya gambaran saja ya Anda sekalian, ya, bahwa seperti ini yang namanya salafi. Kalaupun ada beberapa buku-buku yang Anda pernah baca tentang ini, ya, itu adalah salah satu referensi untuk Anda sekalian, ya. Untuk kesempatan ini hanya menggambarkan, ya, bahwa seperti inilah salafi, ya. Hanya beberapa materi bagian di sini. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap teks Islam cenderung literar. Yang kedua adalah cenderung membid'ahkan dan mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Jadi kalau ada yang selalu membid'ahkan dan mengkafirkan sesama umat Islam, ya, selain di kelompoknya, berarti itu adalah salah satu di kelompok salafi dia, ya. Tuh. Yang ketiga adalah cenderung menolak semua aliran fikih dalam Islam, ya. Ini, ya, cenderung menolak semua aliran fikih dalam Islam, ya, itu itu adalah salafi. Yang selanjutnya adalah dalam masalah ibadah mereka berpandangan harus mengikuti ulama salaf, ya, atau salafus soleh. Yang selanjutnya adalah konservatif dan puritan dalam gaya hidup. Yang selanjutnya adalah tekanannya lebih kepada masalah keimanan individual, moral dan praktek ritual. Itu salafi, ya. Seperti itu gambaran-gambarannya, ya. Yang selanjutnya adalah kurang perhatian terhadap masalah-masalah sosial, budaya dan politik, ya. Mereka bermasa bodoh terhadap masalah sosial, budaya dan politik, ya. Tapi mereka lebih tekankan kepada masalah keimanan individual saja, ya, kepada diri masing-masing saja, moral dan praktek ritualnya. Gitu. Bagaimana pemahaman Islam radikal ini, ya, ciri-cirinya ada berapa, ya. Ini materi yang Bapak melanjutkan, ya, materinya Ustaz Munir saja, ya. Yang selanjutnya adalah pemahaman Islam radikal. Ciri-cirinya itu seperti bagaimana? Yang pertama, ya, Anda sekalian, yang pertama adalah pemahaman yang sangat literal terhadap ajaran Islam itu sendiri.
resistensi terhadap kelompok yang berbeda pemahaman dan keyakinan. Ya, mereka yang memang resistensi terhadap kelompok-kelompok yang memang di luar dari itu Islam, di luar dari kelompoknya itu sendiri. Ya, yang ketiga, mereka cenderung penolakan dan kebencian yang nyaris tanpa cadangan terhadap segala yang berbau barat. Ya, itu. Yang selanjutnya adalah menolak demokrasi. Ini adalah ciri-ciri Islam radikal. Ya. Yang selanjutnya adalah menolak persamaan gender. Yang selanjutnya adalah menolak pluralisme. Ya. Yang selanjutnya mendukung pemahaman jihad dengan qital. Yang terakhir adalah formalisasi syariat. Ini adalah salah satu ciri-ciri Islam radikal. Apakah ini ada di Indonesia? Ya, ini apakah masih ada ini Pak yang seperti ini? Masih ada ya, sebanyak ya. Ini ciri-ciri Islam radikal. Ini sebenarnya hanya gambaran saja ya. Ini ya, sosial dan ini ya. Terakhir adalah Barat adalah solusi. Ya, itu selalu bercermin ke sana. Itu Islam liberal. Oke. Ini Islam liberal ya. Ciri-cirinya ada 9. Tadi Islam radikal ada 8. Pemahaman Islam liberal ada 9 ya. Yang pertama, komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan. Ya, selalu memang ya komitmennya terhadap rasional dan pembaharuan itu sendiri ya. Yang kedua adalah kontekstualisasi ijtihad. Konteksnya saja tidak mengarah kepada apakah ini memang betul yang disampaikan oleh Rasul atau tidak ya. Itu mengedepankan semangat daripada teks itu sendiri ya. Semangatnya sangat tinggi ya, tinggi sekali semangatnya, tetapi dia mengabaikan dari teksnya sendiri. Yang selanjutnya adalah menyamakan nas Islam dengan karya manusia sendiri ya. Menyamakan nas Islam dengan karya manusia ya, maksudnya di sini adalah dia samakan dengan apa yang disampaikan oleh para ahli-ahli hadis dengan karyanya itu manusia itu sendiri ya. Selanjutnya adalah ada pertentangan agama dengan ibtih. Ya. Yang selanjutnya adalah agama persoalan pribadi, tidak ada kaitan dengan persoalan politik dan ekonomi. Itu adalah salah satu ciri-ciri Islam liberal. Selanjutnya adalah pemisahan agama dari partai politik dan non-partisan negara. Kedelapan, penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme dalam agama itu sendiri. Dan yang terakhir adalah selalu Barat adalah solusi. Nah, itu dia. Itu Islam liberal, ciri-ciri Islam liberal. Selalu mengambil contoh dari ini dia, Barat adalah solusinya. Itu dia. Oke, apa tantangan dakwah ini? Ya, ada berapa tantangan dakwah? Terus untuk Anda sekalian yang semakin ke depan ya. Zaman ini semakin banyak tantangan ya. Yang pertama, globalisasi ya, perkembangan ya. Yang kedua adalah moralitas ya. Ini masalah moral ya. Akhlak bagaimana ya, itu. Dan itu adalah salah satu tantangan dakwah kita ke depannya. Salah satu tantangan dakwah Anda sekalian untuk ke depannya, yaitu masalah moralitas. Ini memang sangat kurang sekali ya, masalah moral, masalah etika itu. Selanjutnya adalah kehidupan hedonis dan pragmatis ya, selalu saja yang praktis saja ya. Yang penting jadi, tidak tahu dari mana asalnya.
Nah itu. Nah, yang selanjutnya adalah infiltrasi faham lain ke dalam Muhammadiyah, ya, membawa paham-paham ke dalam Muhammadiyah. Itu. Selanjutnya adalah gerakan Islam transnasional, ya itu ya. Gerakan Islam transnasional. Yang selanjutnya adalah penurunan militansi bermuhammadiyah, ya, kurangnya semangat untuk bermuhammadiyah. Itu salah satu tantangan dakwah semua, ya. Selanjutnya adalah iklim berkompetisi, ya, kurangnya mau berkompetisi di bidang-bidang yang baik. Ya, yang selanjutnya adalah tenaga dai. Boleh jadi ini semakin bertambah atau semakin berkurang tenaga dai ke depannya. Ya, itu adalah salah satu tantangan dakwah. Ya. Dan selanjutnya adalah semakin berperan media elektronik dan teknologi informasi lainnya dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Ini adalah salah satu tantangan dakwah kita ke depan. Ya, selanjutnya adalah dalam kehidupan, ya, akidah umat ditemukan tahayul dan khurafat semakin hidup subur. Ini adalah salah satu tantangan dakwah yang memang betul-betul untuk kedepannya. Dan di mana adalah ini yang sering kita dengar, ya, Anda sekalian, ya, semakin hidup subur itu, ya, masalah tahayul dan khurafat, masalah kepercayaan terhadap benda-benda dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kecenderungan radikal dan liberal dalam paham keagamaan. Ya, itu tadi, ya, ciri-ciri itu ada Bapak sudah sebutkan, ya, dan itu adalah salah satu tantangan dakwah kita ke depan. Ya. Ini, ya, kompetitor dakwah. Ya, ada berapa, ya. Yang pertama adalah gerakan Salafi. Ya. Ini adalah para pendakwah. Ya. Ada beberapa gerakan-gerakan dakwah, ya, namanya gerakan Salafi yang mengusung faham neo-Wahabi yang mendapatkan dukungan dari Saudi Arabia untuk dikembangkan kepada umat Islam di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang selanjutnya gerakan jihadi. Nah, sebut saja, ya. Yang ketiga adalah Al-Ikhwan Al-Muslimun. Yang ini, ya, yang selanjutnya adalah Hizbut Tahrir. Nah, kalau Anda sekalian sering buka di media, ya, pasti tahu inilah semua, ya. Mulai dari yang pertama ini gerakan Salafi, gerakan jihadi, Al-Ikhwan dan Al-Muslimun, dan yang terakhirnya adalah Hizbut Tahrir. Nah, ini bapaknya menyebutkan ini, ya, macam-macam semua. Yang selanjutnya adalah Syiah. Kalau kita bahas ini semua, ini ada tidak selesai ini selama berapa kali ini, ya, pertemuan kalau ini, ya. Bapak sebutkan saja. Yang selanjutnya adalah Jamaah Tabligh. Ya, ini semua ini adalah para pendakwah, ya. Yang selanjutnya adalah Ahmadiyah, gerakan yang didirikan Ahmad Mirza. Ya, silakan dibaca semua. Oke. Beda Syiah dan dengan Sunni. Sunni, ya, yaitu hadis itu hal-hal yang terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semata, tidak ada yang selainnya, baik berupa ucapan, perbuatan atau takrir. Sedangkan Syiah menyebutkan bahwa hadis adalah sesuatu yang mencakup perkataan, perbuatan, dan takrir setiap al-masum dari Ahlul Bait. Ya. Ya. Dan selanjutnya adalah Syiah mensyaratkan pembawaannya itu harus seorang Syi'i atau Muhammad Ridah, dari Muhammad Ridah. Ya, sedangkan Sunni yaitu menolak perawi hadis yang terbukti perawinya yang terindikasi tasyayu, ya. Ini dinilai tidak memenuhi kualifikasi hadis. Ini juga, ya, beberapa NU menganut mazhab Syafi'i dan menganggap yang tidak bermazhab itu tidak ahli sunnah.
Islamiyah, ya, ini semuanya beberapa organisasi ini melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut. Mereka juga melakukan beberapa usaha. Yang pertama, mendirikan dan memakmurkan masjid. Yang kedua, menghidupkan usaha penyiaran dan pengembangan dakwah Islamiyah. Yang selanjutnya adalah mendirikan dan membina sarana-sarana pendidikan agama dan umum yang Islami dalam berbagai jurusan. Dan selanjutnya adalah melakukan kegiatan-kegiatan sosial berupa penyantunan kaum duafa dan seterusnya. Selanjutnya juga mendirikan dan mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi seperti lembaga keuangan Islam dan seterusnya. Selanjutnya adalah tercermin ajaran-ajaran Islam. Dan selanjutnya adalah mendirikan lembaga-lembaga dan badan-badan usaha lain serta melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga usaha lainnya. Ini dan ke-10 adalah FPI, Forum Pembela Islam. Organisasi ini juga ya, adalah organisasi Islam yang berpaham ahli sunnah wal jamaah. Di pasal 5. Selanjutnya, apa yang diusahakan oleh ini adalah yang pertama adalah ibadah, dakwah dan fatwa, hubungan dalam negeri dan hubungan luar negeri. Yang membantu usaha di bidang pertahanan, keamanan dalam rangka bela negara atau jihad. Selanjutnya adalah membantu usaha di bidang sosial, politik, hukum, dan hak asasi manusia. Yang selanjutnya adalah pendidikan dan kebudayaan, ekonomi, keuangan, dan industri, riset dan teknologi, pangan, pertanian, dan peternakan, dan seterusnya. Itu ya, yang dilakukan oleh Front Pembela Islam, bersama-sama yang dilakukan oleh mereka. Ada lagi gerakan-gerakan sekarang yaitu adalah Millata Ibrahim atau Fajar Nusantara. Ciri-ciri Millata Ibrahim ini atau Ibrahim adalah yang pertama adalah ingkar sunnah, yang kedua adalah menafsirkan Al-Quran sesuai keinginan dan logika sendiri. Selanjutnya adalah salat tidak wajib. Ya, Nabi Isa pun punya ayah, beliau anak Tuhan. Selanjutnya adalah belajarnya di tempat-tempat tertutup. Dan selanjutnya adalah tidak percaya dengan mukjizat Nabi. Selanjutnya adalah mereka menganggap dirinya di luar juga. Dan selanjutnya adalah sasaran anak muda. Sasarannya adalah anak muda-mudi seperti Anda sekalian ya sekarang ini. Ini gerakan ya, gerakan Fajar Nusantara atau Millata Ibrahim ini yang perlu Anda pahami sekalian ya. Nah, sampai Anda sudah masuk di sini ya, bahaya ya. Apa orientasi dakwah ke depan? Bagaimana orientasi dakwah ke depan? Yang pertama adalah menanamkan keimanan. Dan selanjutnya adalah menanamkan nilai-nilai keutamaan atau al-khair. Ya. Masalah menanamkan keimanan ya, ini orientasi dakwah ke depan ya. Bagaimana orientasi dakwah ke depan yaitu menanamkan keimanan ya. Bagaimana selalu mengingat bagaimana keimanan kita kepada Allah SWT. Dan selanjutnya adalah menanamkan nilai-nilai keutamaan atau al-khair ya, keutamaan persaudaraan, kebebasan, persamaan dan keadilan dan rahmatan lil alamin. Dan selanjutnya orientasi dakwah ke depannya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya adalah kemandirian umat. Dan selanjutnya adalah aktivitas dakwah diorientasikan kepada terwujudnya visi Muhammadiyah, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini orientasi dakwah ke depan. Di sini juga kita akan bahas masalah bagaimana itu seorang dai sebenarnya, bagaimana ciri-ciri seorang dai. Yang pertama, memiliki pengetahuan keislaman yang luas dan mengamalkannya. Yang kedua adalah zuhud dalam kehidupannya. Dan selanjutnya adalah bersih jasmani dan rohaninya dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dia selalu pemaaf, menyabar dan jujur. Itu adalah salah satu ciri-ciri seorang dai. Berlaku adil terhadap objek dakwah. Dan
Dan selanjutnya adalah mempunyai watak dan sikap rabbaniyah. Tegas bertindak, profesional dan santun. Itu adalah karakteristik seorang dai. Dan kedelapan adalah menumbuhkan kesadaran sebagai dai. Dia selalu sadar bahwa dia adalah seorang dai dan dia harus menjadi contoh pada teman-temannya, kepada jemaah. Okay. Langkah strategis untuk dakwah untuk kelas menengah tadi ya, pembahasan kita sebelumnya bagaimana dakwah untuk kelas menengah itu sendiri. Yang pertama adalah pengembangan dakwah yang lebih bersifat profesional, yaitu Muhammadiyah perlu memperbanyak guru ngaji ya, yang mampu memberikan pelajaran, bimbingan dan pelayanan keagamaan di tokoh-tokoh berpengaruh. Dan selanjutnya adalah ini langkah strateginya dakwah untuk kelas menengah, Anda sekalian ya. Yang tadi sebenarnya yang pembahasan kita sebelumnya. Yang pertama adalah pengembangan dakwah yang lebih bersifat profesional. Selanjutnya adalah memperbanyak publikasi keagamaan melalui penerbitan buku, majalah, internet dan lain-lain sebagainya. Muhammadiyah perlu memfasilitasi para ulama, intelektual dan mubalignya agar mampu melakukan penetrasi dan kompetisi pasar ideologi melalui karya-karya tulis mereka yang berkualitas profesional. Yang selanjutnya adalah mengembangkan metode-metode dakwah yang lebih bervariasi, termasuk di dalamnya adalah pelayanan spiritual yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, itu. Ini adalah langkah strategis untuk dakwah di kelas menengah. Ini ya. Selanjutnya meningkatkan profesionalitas, pemanfaatan dunia maya. Ya. Ini adalah cara dakwah Anda sekalian untuk kedepannya ya. Itu di pemanfaatan dunia maya di yang positif saja. Nah, menjadikan emas sebagai objek dakwah. Nah ini sebenarnya pembahasan kita yang pertama itu yang tadi itu yang awal adalah ini yang sebenarnya yang paling utama ya. Dakwah untuk kelompok marginal. Bagaimana dakwah kita kepada mereka yang di kelompok marginal ya. Yang pertama adalah dakwah transformatif, yaitu dakwah untuk perubahan sosial yang menyeluruh dengan orientasi memecahkan masalah yang dihadapi sasaran dakwah itu sendiri. Yaitu seperti masalah seperti kemiskinan, ya itu, dan seterusnya. Ya, silakan itu. Selanjutnya adalah dakwah pemberdayaan. Ini di kelompok dakwah marginal ya, yaitu dakwah pemberdayaan, yaitu dakwah yang diarahkan pada melibatkan masyarakat kepada gerakan nyata pembangunan yang bersifat pemberdayaan. Selanjutnya melakukan advokasi, yakni menyuarakan dan melakukan pembelaan atas ketidakadilan yang terjadi pada kelompok-kelompok marginal. Dan selanjutnya adalah pemetaan kondisi dan analisis sosial untuk melihat permasalahan dan kebutuhan masyarakat sebagai upaya transformasi sosial. Yang selanjutnya adalah memberikan pelayanan sosial dalam bantuan modal usaha dan seterusnya. Bagaimana cara dakwah kita di kultural dan kesenian? Ini yang pertama, pengembangan dakwah. Yang kedua adalah rasa seni. Ketiga adalah seni suara baik, seni vokal maupun instrumental. Oke, mungkin itu saja untuk Anda sekalian ya, untuk pembahasan kita kali ini. Karena sudah masuk pukul 12 ya. Dan ini yang terakhir untuk pembahasan kita kali ini. Bapak berharap khusus untuk Anda sekalian ya, karena boleh jadi
Anda adalah alumni ya, kedua ya atau pertama di masa pandemi ini. Ya. Boleh jadi ya kalian lagi ujian di rumah ya, bahkan boleh jadi ya, kalian adalah alumni di tahun COVID ya, di masa pandemi ini ya. Oke, anak-anak sekalian ya. Yang pertama yang ingin Bapak sampaikan di sini adalah kalian harus lebih giat lagi belajar karena kalian tidak merasa pembelajaran ini ke depan tidak lama lagi untuk kalian nikmati ya. Yang selanjutnya terkhusus untuk para generasi terus yang Anda di pengurus IPM ya silakan dimaksimalkan di masa jabatannya di SMP Negeri Makassar ya. Mudah-mudahan meskipun di masa pandemi ini kalian bisa berkarya ya, untuk SMP Negeri Makassar ke depannya. Dan Anda menjadi contoh untuk pengurus selanjutnya. Ya. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Melanjutkan dari pesan dari Ustadz Munir. Kalau ada salah, ya mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan pula. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak usah keluar rumah kalau tidak penting sekali, Anda sekalian ya. Cukup di rumah saja, bernostalgia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.